Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini, saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini masih tetap berjudul Oyot Memang, dan kali ini memasuki part yang ketiga. Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Nugro Agung. Dan bagaimana kelanjutan ceritanya? Nah, daripada kita penasaran, kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik, karena ceritanya akan segera saya mulai. Kemudian kita memasuki part yang ketiga. Suara anonsemen kereta yang aku tumpangi membuatku terbangun dari tidur saat berjalanan pulang ke kota Bahari. Terdengar pula alunan musik Gambang Semarang menyambut kedatanganku kala itu. Malam semakin larut waktu ku tiba di kota itu. Saat keluar stasiun, hanya sedikit kendaraan yang aku jumpai. Warganya sudah tenang beristirahat di rumah masing-masing. Ya, kota ini bukan seperti Jakarta yang aktivitasnya tidak kenal waktu. Jakarta bagaikan kota yang tidak pernah tidur. Angin laut yang berhembus malam itu terasa berbeda, dinginnya menusuk sampai ke kulit. Tidak beberapa lama yang aku pesan melalui aplikasi online sudah tiba. Segera aku masuk ke dalamnya, mobil langsung melaju tenang meninggalkan stasiun untuk menuju rumah. Masih terngiang jelas peristiwa saat prosesi lamaran beberapa bulan yang lalu. Setiap detailnya masih tertancap jelas di pikiranku. Kini aku pulang ke kota Bahari kembali. Tersisa beberapa hari menuju hari pernikahanku. Ada beberapa hal yang perlu untuk dipersiapkan sebelum digelarnya prosesi akad nikah yang akan dilaksanakan di Banjarnegara, kota calon istriku. Masih cukup waktu untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Bapak dan juga ibu yang sudah menunggu di depan pintu rumah menyambut kedatanganku dari Jakarta. Segera aku cium tangan mereka dan setelahnya duduk di ruang tamu. Lancar perjalanannya, Gung? Tanya bapak kepadaku. Alhamdulillah lancar, Pak. Kan naik kereta jadi bebas macet. Tadi juga izin pulang lebih cepat dari kantor setelah selesai membereskan beberapa pekerjaan sebelum cuti panjang. Syukur kalau begitu, fleksibel juga ya kantormu. Alhamdulillah Pak, semua hal bisa dikondisikan sampai saat ini. Ibu keluar dari dalam rumah, sembari membawa teh poci hangat dan tahu aci yang siap untuk aku nikmati. Menikmati teh poci dan tahu aci adalah kebiasaan ataupun ya kombinasi yang sempurna makanan ringan di kota Bahari ini. Tidak lama berselang, adikku kemudian datang. Padahal malam sudah selarut ini, biasalah anak laki-laki. Datang kapan, Mas? Tanya adik pertamaku. Baru beberapa menit yang lalu. Belum lama kok, Dik. Jawabku sambil menghabiskan tahu aci sedikit demi sedikit. Cie yang mau nikah, deg-degan gak, Mas? Pariki, Mas Agung mah enak-enak. Ledek adik keduaku. Bro, nikah itu gak perkara enak-enak toh, banyak pertanggung jawabannya. Banyak hal yang perlu dilakukan, banyak yang perlu dijaga. Anak orang ini yang dititipkan sama aku, dan pada hakikatnya aku juga harus memenuhi hak dan juga tanggung jawab sebagai suami nantinya. Apalagi nanti kalau sudah punya anak, level baru dalam kehidupan barulah dimulai. Nah, jawabku sambil pasang muka serius. Serius amat, bro. Tapi kan tetap habis nikah udah halal kan ya? Ledek kembali adikku. Ya, itu adalah salah satu nikmatnya orang menikah. Kenapa? Pada pengen ya? Aku tersenyum kecut ke arah adikku. Kami semua larut dalam canda dan tawa pada malam itu. Setelah cukup lama masing-masing dari kami menuju kamar, beristirahat untuk melanjutkan kegiatan esok hari, tersisa aku dan juga bapak duduk berdua. Biasanya, kalau sudah seperti ini situasinya akan ada sesi wejangan dari bapak. Bisa jadi sambil bercanda, atau sebaliknya pembicaraan akan lebih serius. Kamu ke Banjarnegara berangkatnya nanti kapan? Besok, Pak. Hari Sabtu
malam hari, biar bisa mempersiapkan beberapa hal saat berada di Banjarnegara. Besok malam hari, nantinya saat perjalanan kamu mau lewat mana? Ya biasa Pak, Pemalang Pak, kan sudah biasa lewat situ. Tapi baru kali ini sih lewat daerah itu saat malam hari. Hati-hati ya, dikondisikan ya. Jalan yang kamu lewati ini bukan jalan sembarangan. Banyak petilasan dan bangunan keramat yang akan dilewati. Belum lagi nantinya kamu menemui hutan sebanyak 3 kali. Benar kamu mau lewat situ? Ya benar Pak, lewat Purwokerto lumayan lama Pak. Agak muter jalannya. Tenang Pak, insya Allah semua akan berjalan lancar. Ya wes, tapi kamu wajib mengingatkan semua orang yang mengantarmu nanti ya. Ya, bapak, ibu, dan keluarga ini tidak boleh mengantarkanmu. Itu kan pantangan sudah jadi tradisi. Kami berkunjung saat akadmu dilaksanakan. Iya dimengerti Pak, saya akan berhati-hati. Penasaran juga lewat Pemalang saat malam hari. Jangan buat guyonan ya. Yowes, bapak tak masuk kamar dulu, istirahat. Masih banyak hal yang perlu disiapkan untuk acara akadmu. Banyak hal yang harus dibawa ke Banjarnegara. Kamu juga istirahat. Besok ada sesuatu yang akan bapak tunjukkan kepadamu. Ya, apa itu Pak? Tanyaku penasaran. Sudah malam, kamu istirahat dulu, jaga kesehatanmu. Perintah bapak kepadaku. Ya sudah baik Pak, saya bersihkan badan dulu, baru setelah itu tidur. Aku langsung bergegas bersiap membersihkan diri, bersiap untuk mandi terlebih dahulu sebelum tidur untuk mengistirahatkan badanku. Aku selalu diajarkan untuk membersihkan diri setelah perjalanan dari luar rumah, minimal cuci muka, kaki, dan wajah. Dalam tradisi kebudayaan Jawa selalu diajarkan hal tersebut. Selain untuk kesehatan, membersihkan diri setelah melakukan perjalanan sebagai simbol membuang segala hal yang menempel pada tubuh, baik yang terlihat jelas oleh mata maupun hal yang tidak kasat mata. Aku melangkah menuju kamar mandi saat itu sudah lewat dari tengah malam. Hawa dingin malam begitu terasa hingga menusuk tulangku. Tiba-tiba kepalaku seperti tertimpa beban yang sangat berat. Rasanya benar-benar tidak bisa ditahan lagi. Aku jatuh tersungkur tepat di depan kamar mandi. Sakit kepala yang kualami saat itu terasa begitu berat. Baru kali ini hal semacam itu terjadi kepadaku. Mataku tertuju ke bawah, tiba-tiba aku melihat sesuatu sosok perempuan berdiri di depanku yang tengah mengenakan kain batik khas Jawa. Aku hanya bisa melihat bagian bawahnya saja. Kepalaku benar-benar tertunduk. Aku berusaha mengangkat kepalaku untuk melihat ke atas, namun hasilnya nihil. Leherku benar-benar terkunci, begitu juga dengan mulutku. Tidak ada satu kata pun yang bisa keluar. Siapa sebenarnya sosok yang ada di depanku? Pertanyaan itu terus berputar di pikiranku. Lalu selang tidak beberapa lama terdengar suara dari atas kepalaku. Le, hati-hati. Awakmu kuwi wis ditunggu. Awakmu kuwi sing dipilih. Le, hati-hati, kamu itu sudah ditunggu. Kamu itu yang sudah dipilih. Sayup-sayup suara itu pun mulai menghilang secara perlahan. Pandanganku lambat laun makin buram. Beberapa saat kemudian tubuhku benar-benar jatuh. Yang kulihat hanyalah kegelapan. Aku membuka mataku. Yang kulihat pertama kali adalah langit-langit ruangan. Yang ku tahu sekarang aku sedang berada di dalam kamarku dan... Tunggu sebentar. Aku teringat. Terakhir kali aku masih berada di depan kamar mandi. Tapi kenapa sekarang aku di sini? Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa waktu seperti terjadi secara singkat? Semua pertanyaan itu memenuhi kepikiranku tidak lama kemudian setelah aku membuka mata. Saat mulai benar-benar tersadar, aku terkejut tatkala mendapati tubuhku sudah berada di atas kasur. Mataku langsung tertuju pada ibu yang duduk memegangi kakiku. Dan saat itu juga aku melihat ekspresi ibu tersenyum dengan air mata yang masih ada di wajahnya.
Ya Allah, Leh, kamu sudah sadar, Leh. Ibu khawatir. Ibu khawatir. Memangnya ada apa denganku, Bu? Subuh tadi, waktu Bapak dan Ibu bangun mau berangkat kerja, kami semua terkejut menemukan tubuhmu tergeletak di depan kamar mandi. Bapak langsung membangunkan adikmu lalu mengangkatmu dan membawamu ke kamar. Ono apa, Thomas? Kok lemah banget, kecapean ya? Mau mikir biaya nikah yo? Ledek adikku ketika yang tiba-tiba datang entah dari mana. Ya lambemu dek, asal nyempur we kayak nugget Dragon Ball. Aku menjawab sedikit kesal. Cok, pas aku lagi sakit gitu kok mbok buat guyon loh. Timpal adik pertamaku yang sedari tadi berdiri di depan pintu kamarku. Tapi kok aneh ya, Bu? Kalau Mas Agung sakitnya harusnya seluruh badannya panas, demam. Subuh tadi saat kita angkat badannya dingin banget. Lanjut penjelasan dari adik keduaku. Ibu juga nggak tahu. Masmu tadi pagi itu benar-benar lemas badannya. Tapi ibu yakin itu bukan karena demam. Mendengar percakapan dari ibu dan adik-adikku, seperti ada hal yang mengganjal. Selama itu aku tidak merasakan apapun. Saat pandanganku aku arahkan ke arah jendela, yaitu jendela kamar. Sinar mentari sudah benar-benar terlihat jelas. Tidak ada lagi warna hitam di luar rumah. Bunyi kokok ayam jago juga beberapa kali sudah terdengar. Saat niki mau jam pinten, Bu? Tanyaku pada ibu menanyakan sudah jam berapa sekarang. 7:30, Kung. Mendengar jawaban itu membuatku lemas. Ada apa dengan tubuhku? Aku merasa baik-baik saja. Namun jika dibandingkan dengan pernyataan ibu dan adik-adikku, rasanya ada yang tidak beres. Pikiranku langsung mengingat sosok wanita dengan pakaian tradisional Jawa yang semalam datang menemuiku. Aku mulai ingat sedikit demi sedikit kejadian semalam sebelum aku tidak sadarkan diri. Sepertinya hal ini harus aku tanyakan kepada Bapak. Siapa tahu Bapak bisa memberi penjelasan tentang kedatangan sosok tersebut. Bapak datang punti, Bu? Tanyaku menanyakan keberadaan Bapak. Bapak berangkat ke tempat jualan, kan masih harus merampungkan beberapa pesanan sebelum libur untuk pernikahanmu. Itu juga adik-adikmu baru pulang, paling sebentar lagi datang. Ya Allah, cuan terus yang diurus loh. Anaknya pingsan aja masih nggak ditungguin sampai sadar. Agak sebel aku dengan sikap Bapak. Bapakmu itu nggak cuma ngurus kamu tok, banyak pesanan orang yang perlu diurus. Kita bisa lebih baik sekarang kan juga dari hasil kerja keras bersama. Oh loh Mas, setidaknya dulu keluarga kita berada di garis kemiskinan dan itu di bawah juga. Sekarang naik sedikit lah, berada di garis kemiskinannya. Potong adik keduaku yang bermaksud bercanda untuk mencairkan suasana. Ya iyo sih, Mas juga nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya, tapi yang Mas ingat semalam. Oh coba lanjut, Kung. Lihat sebelah kananmu. Ibu memotong obrolan melarangku untuk berbicara lebih lanjut. Aku langsung melirik ke sebelah kanan tubuhku. Terlihat satu buah batu berwarna biru tua. Di bawahnya ada kain putih seperti habis dibuka diletakkan di samping bantalku. Batu? Niki batu buat apa, Bu? Kok ada di sini? Aku menanyakan maksud dari diletakannya batu biru tersebut di sebelahku. Sebelum pergi tadi, Bapak memberikan batu itu. Bapak khawatir kalau saat kamu pingsan tadi ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Ya, itu buat jaga-jaga saja. Ibu menjelaskan semuanya sambil memberikan segelas teh hangat untuk aku minum. Beberapa menit sudah berlalu, aku masih terduduk sendiri di atas kasur, masih terus meminum teh hangat yang ibu berikan sedikit demi sedikit. Tubuhku seperti masih menolak untuk segera bergegas ke kamar mandi. Namun di lain sisi bagian tubuhku sudah terasa lengket karena bekas keringat. Rasanya sudah tidak nyaman. Pikiranku masih saja muncul pertanyaan. Siapa sebenarnya yang semalam datang menemuiku di saat semua orang sudah terlelap tidur? Wis tangi to, Gung, piye keadaanmu? Suara Bapak tiba-tiba muncul menanyakan aku sudah terbangun.
membuatku kaget dalam lamunanku dan langsung mengalihkan pandanganku kepadanya. Sampun pak, alhamdulillah aku tidak merasakan apa-apa pak, biasa saja, tapi masih malas buat melangkah ke kamar mandi. Yo jongono, ndang mandi dulu sana. Kamu itu nanti malam kan sudah harus ke Banjarnegara, jadi banyak yang harus dipersiapkan, jadi nikah nggak toh? Ya jadi loh pak, ya benar saja, doa yang baik lah. Loh bapak kan cuma tanya. Ya sudah mandi sana, ada yang perlu bapak bicarakan sama kamu. Mengenai batu ini, wes gak usah banyak tanya, mandi sana loh. Perintah bapak yang langsung memotong pertanyaanku. Aku segera bergegas bangun dari tempatku, bersiap untuk membersihkan badan yang sudah sangat lengket mungkin akibat keringat di badanku ini. Saat melewati depan pintu kamar mandi, aku jadi teringat peristiwa malam tadi. Tapi aku sudah tidak terlalu memikirkannya. Segera aku bergegas mandi agar lebih cepat tahu apa yang akan diceritakan bapak kepadaku. Selesai mandi, aku bergegas ke kamar untuk memakai baju. Aku melihat batu biru yang berada di sebelahku sudah tidak ada. Mungkin sudah diambil bapak, pikirku saat itu. Lalu aku bergegas ke ruang tamu, bapak sudah menunggu di sana dengan satu teko poci dan gelasnya. Segera aku duduk di hadapannya, menyalakan rokok dan memulai pembicaraan dengan bapak. Pripun pak? Tanya kepada bapak yang sedang duduk di ruang tamu sembari menikmati teh pocinya. Duduk dulu, biar enak ngobrolnya, perintah bapak kepadaku. Aku pun langsung duduk di depannya menuangkan teh dari poci ke gelas kecil yang nampaknya sudah bapak sediakan untukku. Raut mukanya serius, tatapannya tajam, seolah ada hal yang sangat penting ingin disampaikan. Suasana rumah yang tadinya ramai tiba-tiba berubah hening, seolah-olah penjelasan bapak kali ini benar-benar harus diperhatikan dengan pikiran fokus. Aku mau bilang soal kejadian tadi malam, kamu jangan kaget, jangan histeris. Kamu harus menerima dan juga tenang ya, pinta bapak kepadaku. Baik pak, segera katakan, pikiran saya malah tidak tenang kalau masih disimpan terus. Coba pak, segera ceritakan. Aku mendesak bapak untuk segera menceritakannya. Pelan-pelan, hal ini serius karena menyangkut langkah hidupmu selanjutnya. Jadi laki-laki itu jangan gerusa-gerusu, tetap tenang. Jadi laki-laki itu jangan buru-buru. Ucap bapak mencoba meredam rasa penasaranku. Bapak masih saja menghisap dan menyemburkan asap rokoknya berkali-kali, seperti sedang menata kata-kata yang ingin disampaikannya. Aku mencoba tenang, lebih tenang lagi menunggu pesan yang akan keluar dari mulut bapakku. Benar saja, kurang lebih sudah 1 menit kami berdua terdiam saling menatap. Bapak akhirnya memulai pembicaraan. Kowe wes langsung entuk wangsit, kamu sudah dapat amanat langsung, ucap bapak kepadaku. Wangsit? Wangsit soal apa pak, kalau saya boleh tahu? Soal pernikahanmu. Sekarang bapak tanya sama kamu, masih ingat tidak dengan kata-kata yang semalam kamu dengar? Masih pak, kurang lebih yang aku ingat itu begini. Le, hati-hati awakmu ki wis ditunggu, awakmu ku yang dipilih. Maksudnya apa ya pak? Kenapa saya perlu hati-hati? Dipilih dalam artian apa dan siapa wanita itu? Mungkin ada kaitannya dengan pernikahanmu dan keluarga calon istrimu. Tapi bapak hanya bisa cerita soal rumahnya saja. Mengenai pernikahanmu itu masih misteri, kan masih belum terjadi. Memangnya ada apa dengan rumah calon istriku pak? Bapak merasakan apa? Ada yang tidak suka dengan keluarga calon istrimu. Ada yang punya dendam. Dendam itu terkait kejadian masa lalu. Ada yang diam-diam sudah mengirimkan banyak demit ke rumah itu, terutama di kamar Mbak Uti. Bapak mengambil gelasnya, meminum teh yang sudah mulai dingin karena pembicaraan kami. Raut wajahnya seperti menyembunyikan sesuatu. Aku masih menanti kalimat apa yang akan keluar lagi darinya. Sepertinya bapak kali ini sangat berhati-hati saat ingin mengatakannya. Dalam hati rasa antara ingin percaya dan tidak percaya bergejolak. Tapi dengan kejadian-kejadian di luar nalar yang terjadi jelang hari pernikahanku, aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Aku harus mencari tahu
Lewat mana lagi selain dari bapakku? Setidaknya sedikit atau banyaknya petunjuk yang akan aku dapatkan membuatku jauh lebih berhati-hati untuk melangkah ke depannya. Pernikahanmu itu sangat dinanti, Gung. Bukan masalah dalam hubungan kamu dan calon istri kamu, tapi ada pesan yang Bapak dapat dari Mbah Uti. Tiba-tiba Bapak mulai berbicara kembali. Kali ini ada apa lagi dengan Mbah Uti yang sudah tenang di alam sana? Kenapa lagi dengan Mbah Uti? Beliau sudah tenang kan, Pak? Benar, beliau sudah tenang. Tapi apa yang Bapak dapatkan dari acara lamaranmu kemarin itu membuat Bapak kaget. Namun Bapak masih menyimpannya sendiri. Pernikahan itu suci dan akan menjadi pembersih dari hal buruk di keluarga itu. Pembersih dari dendam yang dikirimkan pada keluarga calon istrimu. Apa yang membuat Bapak yakin soal itu? Tanyaku tegas pada Bapak. Nyai Banuwati sudah langsung memberikan pesan sama kamu. Semalam beliau yang datang langsung. Mukaku mendadak tegang. Mendengar nama asing itu, pertanyaan berputar terus di otakku. Tanganku bergetar. Kepalaku mendadak berat saat Bapak mulai menyebut namanya. Siapa beliau, Pak? Dan apakah ada hal baik dengan kedatangannya atau sebaliknya? Nyai Banuwati itu penghuni lama rumah yang kita tinggali. Panjang jika Bapak ceritakan semuanya sekarang. Yang jelas beliau masih ada di rumah ini, berdampingan dengan kita yang hidup. Kamu ingatkan dulu, rumah yang kita tempati ini adalah lemah angker. Ingat, Pak, tidak ada yang mampu bertahan tinggal di rumah ini lebih dari 3 bulan. Nah, kamu ingat ternyata. Ya sudah, kamu sekarang sudah tahu kan sosok yang dulu datang mengganggu saat pertama tinggal di rumah ini. Sekarang kita hidup berdampingan dengan mereka. Bapak menjelaskan semuanya. Kini pikiranku lebih terbuka, perasaanku lebih tenang, walau sebenarnya ada pertanyaan yang masih mengganjal mengenai baik atau tidaknya dari kedatangan beliau. Kamu yang bisa menjalani nanti. Garis takdirmu Bapak tidak tahu. Yang jelas kamu tetap berhati-hati, kamu menuju sebuah prosesi penting dalam hidupmu. Ya lalu kenapa kita seperti ini dan apa kaitannya dengan batu biru itu, Pak? Tanyaku sambil menunjuk batu biru yang sedari tadi ada di meja, lengkap dengan kain pembungkusnya. Kemudian, kesialan bermula. Aku masih duduk di tempatku, masih menunggu jawaban yang akan keluar dari mulut Bapak. Satu persatu pertanyaan sudah terjawab, namun rasa penasaranku semakin bertambah. Sebenarnya bukan kali pertama aku mengalami hal semacam ini. Hal yang tidak bisa dinalar dengan akal logis pikiran manusia pada umumnya. Anugerah yang didapatkan oleh Bapak yang kadang menyeret anak dan istrinya bersinggungan dengan penghuni dimensi lain. Yang siap atau tidak siap, kita semua harus menerimanya. Aku tidak ingin terlalu larut dengan hal tersebut. Berusaha bersikap biasa saja, menyimpannya sendiri, mungkin karena tidak ada yang bisa menjadi tempatku berbagi cerita. Pernah mencoba menceritakan kepada beberapa teman, tapi yang kudapatkan hanyalah candaan dan kerap disebut bocah kurang waras. Sampai akhirnya aku sadar, segala keganjilan yang aku alami sejak kecil hanya bisa aku pendam dalam-dalam. Bapak, mohon dijawab segera, Pak, apa kaitannya batu biru itu dengan kejadian yang saya alami semalam? Pelankan suaramu, tidak elok rasanya berbicara dengan nada tinggi seperti itu pada orang tua. Bapak mencoba meredam nada bicaraku yang tanpa kusadari malah meninggi. Maaf, Pak, saya hanya terlalu memikirkan hal tersebut. Nanti malam saya harus ke Banjarnegara. Saya hanya ingin pernikahan ini berjalan baik. Justru itu apa yang kamu inginkan akan terjawab. Bawa batu itu saat perjalanan nanti. Untuk apa, Pak? Bawa batu itu, hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Apa yang terjadi nanti tergantung keputusan yang kamu buat. Bapak hanya bisa menyampaikan itu saja. Kamu tetap hati-hati ya. Jawaban Bapak sama sekali tidak memberikan penjelasan secara gamblang. Yang ada malah timbul pertanyaan dalam otakku. Dengan segala pertimbangan akhirnya aku putuskan untuk membawa batu warna biru gelap tersebut. Aku yakin apa yang diperintahkan Bapak akan membawa kebaikan ke depannya. Sebagai anak aku cukup manut saja
ya mencoba menjalankan perintah orang tua yang memang tujuannya baik. Mana ada orang tua yang menginginkan anaknya sendiri celaka. Nah, cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya. Nah, kalian pasti penasaran kan bagaimana kelanjutan ceritanya? Karena ceritanya benar-benar makin akan sangat seru ke depannya. Ya, kita tunggu saja kelanjutan ceritanya hanya di channel ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share video kali ini. Dan terima kasih atas support kalian selama ini. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan part yang selanjutnya dari cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.